menetapkan Gisela Anastasia alias Gisel sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Bagaimana konstruksi hukum kasus video asusila ini? Sudah terhubung bersama kami pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Kang Asep, bagaimana pendapat Anda terkait dengan penetapan Gisel sebagai tersangka? Mbak Zakia, jadi penetapan tersangka itu adalah kewenangan penyidik. Apa yang disebut tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ya dia diduga melakukan tindak pidana. Jadi ketika penyidik kepolisian menetapkan seseorang sebagai tersangka, pasti dia punya bukti permulaan. Nah, dalam kasus ini, ya kita sudah melihat lah, banyak publik melihat di media sosial lah, di media bahwa ada perbuatan itu, ya tanda petik lah pornografi atau kesusilaan, ya, dan dilakukan oleh seseorang. Nah, seorang itu sebenarnya nyatakan tersangka. Saya yakin polisi punya bukti, makanya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kan tidak hanya sekali dua kali. Yang paling gampang monumental legenda itu kan kasus di Bandung yang melibatkan seorang artis penyanyi terkenal. Dan sekarang ini diulangi lagi oleh pelaku yang sama, oleh pelaku dengan modus yang sama. Jadi tidak asing kalau perbuatan pornografi atau kesusilaan dimuat dalam media sosial, kemudian dapat diakses dan dapat didistribusikan dan ditransmisikan sehingga orang dapat melihat, ya itulah kriminal. Baik, ada yang memberatkan bagi tersangka begitu. Tapi kalau Anda melihat kondisinya, apa sebenarnya kondisi yang memberatkan bagi Gisel maupun juga tersangka lain MYD? Ya, satu, bagi yang melakukan perbuatan itu jelas kan dia mempertontonkan pornografi, ya dalam tanda petik ya, pornografi dan atau kesusilaan. Kemudian juga ini kan diunggah, diupload oleh pelaku-pelaku lain. Jadi ada pelaku-pelaku lain yang mendistribusikan atau mentransmisikan untuk dapat diakses. Sama kena undang-undangnya tentang undang-undang pornografi dan atau undang-undang tentang IT kesusilaan. Jadi ketika orang misalkan si A melakukan perbuatan, dan tersangka sekarang seorang wanita itu melakukan perbuatan, dan perbuatan itu diupload oleh kita misalkan sampai kepada yang lain, ya bisa kena. Baik, terkait dengan undang-undang pornografi ini kan Gisel disangkakan melanggar pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 atau pasal 8 undang-undang tentang pornografi begitu Kang Asep. Di sini dikatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak. Tapi kalau melihat misalnya tujuannya untuk hanya untuk dokumentasi pribadi, namun kemudian disebarkan oleh orang lain. Apakah ini juga secara hukum juga bisa dikatakan kondisi yang memang membuat posisi Gisel ini juga memang salah begitu, Kang Asep? Ya, pertanyaan pertama adalah kenapa dia membuat gituan? Itu kan dilarang. Nah, katakanlah untuk dokumentasi pribadi, ketika dokumentasi tersimpan di dalam alat elektronik, itulah undang-undang itu berlaku. Ada dokumentasi elektronik, ada informasi elektronik. Kalau dokumen itu untuk pribadi akhirnya bisa didistribusikan dan ditransmisikan atau dapat diakses, ya jadi pidana. Makanya sering saya katakan, ngapain juga lah yang gitu-gitu harus direkam. Berbuat aja lagi lah kan. Kenapa harus ada dengan pasangan yang sah gitu, dan ngapain juga gitu kan. Nah, kalau sekarang handphonenya menyebar atau alat komunikasinya isinya dokumentasi tadi isinya pornografi atau istilah kesusilaan dan menyebar, dia harus bertanggung jawab. Maka pertanyaan di awal, ngapain juga yang gituan direkam-rekam gitu. Oke, artinya siapapun yang membuat video pornografi meskipun untuk dokumentasi pribadi ini jika tersebar bisa dikenakan hukum begitu, Kang Asep, bisa terkena pidana. Ngapain dia bikin gitu-gituan gitu. Nah, kalau kita bikin gitu-gituan, suatu saat handphonenya diperbaiki atau dijual atau apapun juga akan menyebar. Artinya apa? Ya, perbuatan itu sejak awal secara etis nggak benar gitu. Nah, ketika memang memasuki wilayah yuridis dan itu akhirnya dapat diakses, ditransmisikan dan distribusikan jadi pidana, maka saya bilang lebih baik nggak usah. Nah, walaupun untuk pribadi kan tujuannya ngapain juga kalau itu suami istri. Kalau dengan orang luar apalagi itu kan perbuatan secara etis juga nggak layak gitu kan, perbuatan dengan bukan muhrim lah bahasa-bahasa gampangnya ya. Kok ngapain juga direkam-rekam gitu. Oke, artinya Anda melihat pasal yang dikenakan terhadap Gisel ini memang sudah sesuai begitu Kang Asep ya? Ya, sekiranya sudah tepat dan benar penyidik menetapkan sebagai tersangka supaya ini tidak diulang oleh siapapun karena ini dapat diakses dan dapat didistribusikan dan orang dapat melihat perbuatan ini. Oke.
Baik, Kang Asep, berarti artinya ini juga kan sudah terjadi beberapa kali begitu Kang Asep, terkait dengan perbuatan membuat video pornografi, kemudian bocor dan disebarkan. Ini artinya juga kemungkinan hanya menyangkut pada si pembuat dan yang menyebarkan begitu Kang Asep ya? Tepat sekali. Jadi siapa yang melakukan perbuatan asusila pornografi dibikin, kemudian dia bisa menyebar tadi ada 3 kata, didistribusikan, ditransmisikan, dan dapat diakses, itu akan kena. Makanya ketika ada perbuatan-perbuatan gitu di media sosial atau di alat perekam lainnya, kita nggak usah mendistribusikan, simpen aja lah, ngapain juga. Sama juga lah yang gitu. Baik, Kang Asep, tapi ada tidak hal yang bisa meringankan dari Gisal ini? Ya, nanti mereka biar di pengadilan lah, mungkin mengakui terus terang, kemudian menyesali perbuatannya, biasanya itu yang meringankan. Tapi kalau diulangi lagi ya ngapain juga gitu. Oke, baik. Terima kasih pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.